Welcome back, Let's Talking Jompau and MC Bensu. kali ini paling menarik sepertinya nih, yang Ya. lagi hype dan luar biasa. Betul Seorang sekali. pria ganteng, jantan, maskulin, mengalahkan kita berdua pastinya gue ya. Gua enggak lah. Gua beda aliran sama dia. Beda aliran. Tapi kalau dengan namanya mirip-mirip Japanese kayaknya ya. Iya. Atau sering nggak tahu ya, ada Japanese kayaknya sering kayaknya. bolak-balik Jepang juga nih. Itu gua nggak tahu nih. Maka itu kita harus telusuri lebih dalam lagi. Mr. Nobu. Thank you bro. Wes, Mr. Halo. Apa Nobu, kabar asik. semua? Baik. Thank you teman-teman. Yes. Pastikan Anda menonton sampai habis karena kita akan bongkar sampai jelas sejelas-jelasnya. Wah, Betul sekali. Sang Nobu. Dibongkar gue ya. Kayaknya waktu sebelum talk show ini Bensu sempat ada post ya. Iya. Sempat post, ada nggak pertanyaan-pertanyaan untuk Ada. Mr. Nobu? Wih. Wah, ternyata fans tuh banyak, Bro. Serius, Wih, bro? tuh banyak tuh Banyak. ditanya Waduh. ke Bensu, banyak tuh pertanyaannya. Cuman hanya beberapa yang bisa kita bongkar ya. Siap, Iya. siap. Oke. By the way, kita kenalan dulu deh. Ya. Lebih enak ya. Betul. Oke, Bro, bro. silakan, bro. Thank you banget buat ya teman-teman Iya. Jompau, Iya. Bensu MC, teman-teman di Medan juga. Thank you. Gua untuk sementara cuma bisa 2 minggu dulu di Medan karena masih ada urusan yang harus diselesaikan di Jakarta. Oke. Eh, Padat ya jadwal ya. lumayan juga. Gue liat bro. lu sana sini ya. Iya. Dan ya thank you buat itu teman gua Rian yang udah membuat jadwal gua padat juga. Wah. Thank you, bro. Thank you. Manager nih, manager. Woi, Bro Oke. Rian. Nah, Nobu ini lahiran mana, Bro? Gua asli kalau lahir sih di Medan ya. Medan. Ya di Medan. Gua lahir di Medan sampai SMA. Sampai SMA gua di Medan. Waktu itu gua TK-nya di Santa Maria. Santa Maria, Jalan oke. Pemuda. Terus SD di Santo Yosep. Hmm. SMP SMA di Santo Thomas 1. OS Parma. Tapi tetap bro, walaupun gua Medan, tapi gua nggak ada darah Medan. Nah, jadi Jadi ya begini ceritanya, memang banyak orang yang belum tahu juga Belum ya. tahu Iya. pasti. Ketika ditanya gua dari Medan, pasti semua berpikir wah Batak nih kayaknya. Iya. Enggak. Kalau aslinya papa itu Ambon, Ambon. papa Ambon, Ah. mama Jepang. nah, pantes Oh, kan Mama gua Jepang. udah ngomong tuh, Bro. Mana namanya? Ini Nobu nama asli atau bukan sih? Atau Nama Ah? asli, iya nama. Oh, asli Nobu. asli Lebih ya? lengkapnya itu Ah. Michael Yukinobu de Freitas. Oh. Michael ya. Yukinobu de Freitas. Panjang lu, Bro. Panjang bro. Panjang. Jadi lu ngambilnya Jadi- di tengah itu dong ya. Jadi kalau mau bikin SIM atau KTP itu harus disingkat. Kenapa lu nggak dibuat dengan nama Mike? Mike. Hai Mike, ya kan? Ah? Mungkin terlalu Terlalu pendek kali ya pasaran bro ya? ya. Terlalu pendek Pun kali. terlalu pasaran lah. Gue pengen yang panjang-panjang biasa. Oh gitu ya. Yes. Bener juga. Kayak sih. orangnya mungkin ya. Iya, Wih, betul. kayak- Mengenai panjang nggak panjang gua Nggak nggak tahu. tahu. Cuman namanya gua tahu panjang, ya kan? Kayak biar para teman-teman yang menilai ya. Iya. Apa ini? Panjangnya apa ini? Nggak Ya, masalah. Yang pasti nama doang, benar. Bener, panjang dan tinggi. Nama doang. Betul Iya. sekali. Dan mengutip nama Nobu sebenarnya menunjukkan besar, Bro. Betul. Kenapa besar? Karena bank kan Nobu, Bro. Oh iya. Betul. Besar, kaya, luar biasa, terkenal, udah pastilah. Udah jadi nasabah sana belum bro? Oke, jadi yang kita pengen telusuri mungkin dari Bro Nobu sendiri, boleh dong ceritakan mungkin dari ada cerita pahit manis dalam kehidupan sehari-hari atau sebelumnya nih. Oke. Boleh dong diceritain ke kita yang mungkin, kita belum tahu. Kehidupan, bisnis hingga sampai hari ini, ya kan? Mungkin bisa memotivasi kita juga mungkin. Iya iya, boleh. Memang kalau kehidupan gua pribadi, pertama gua itu udah merantau setelah SMA. Nah tadinya gua tinggal di Medan, itu bisa dibilang masih kayak anak ini ya, anak manja lah. Gua deket orang tua, kemana-mana selalu diantar. Berapa saudara, Bro? Gua 3 bersaudara. Lu? Satu cici gua yang udah di Jepang, udah nikah dan udah punya anak juga. Dan gua nomor 2. Ketiga adik gua ada di Jepang juga. Wih, Udah pada tinggal di sana. lu sering ke Jepang? Gua baru aja balik dari Dari Jepang Jepang. setelah 6 tahun tinggal di sana. Wih, Ya. berarti bahasa Jepang lu oke dong? Bahasa Jepang, hai, Hai. Nihongo wakarimasu. Coba artinya apa, Bro? Ngerti gak lo? Nggak tahu. Ada yang ngerti gak? Nggak tahu. Artinya ya mengerti bahasa Jepang. Oh. Bro di Jepang 6 tahun pernah ketemu kakek Sugiono nggak? Bro? Enggak lah, Kakek udah Sugiono. mati lah gua rasa waktu itu. Ah, Justru di Jepang sana
kita nggak kenal Kakek Sugiono beneran. Hanya orang Indo kayaknya yang orang kenal Indo dia. yang Orang Indo ya. Oh di sana nggak di sana ini ya. nggak. Mereka nggak kenal itu. Karena dia artis lama bro. Bisa jadi. Jadi orang yang berumur baru tahu. Sedangkan Enggak. lu ke Jepang pasti mainnya sama Nah. teman-teman yang lebih muda pasti kan. Ketika lu ke Jepang, Ah. masuk ke toko 18 tahun ke atas ya. Ya. Di situ film terlalu banyak bro. Betul. Dan di sana memang kita sangat legal untuk masuk ke sana asal di atas umur 18 tahun. Mungkin itu dia Kakek Sugiono Artis bagian lama. yang udah artis lama banget mungkin ya, gua rasa ya. Iya. Tapi lucunya di Medan khususnya setahu saya ya Indonesia saya nggak tahu lah. Kalau di Medan kan banyak teman-teman nih. Mau dari umur berapa pun kenal tuh Kakek Kalau Sugiono. ngomongin Sugiono tahu Iya. gitu ya. Iya. Kalau Legenda gua dia. kenal nggak bro? Siapa? Nggak ya. Siapa? Teman-teman Medan kenal gua nggak sih? Nobu. Iya. Kenal Nah, dong. pasti kenal lah. Kalau ditanyain Nobu sama Sugiono sekarang pasti orang lebih kenal Nobu. Pasti. Cuman kalau di Jepang gua nggak tahu sih bro. Tapi ini udah dibuktikan loh. Semalam kita ketemu kan di salah Ya. satu mall di kota Medan. Aku foto sama dia bro. Ah. Banyak yang foto di belakang bro rupanya. Masa sih bro? Iya ya. Iya dong. Oh iya. Iya, bro, serius. Aminin aja ya. Gua ya. Luar biasa ini ya. Oke, bro. Jadi untuk keahlian sendiri dari Nobu nih yang bisa kita ketahui, yang setahu saya kan setelah kita brus melihat sedikit kan memang ahli main basket misalnya. Oke. Selain itu apa ini misalnya? Tapi tadi dia cerita sampai setengah sih, Iya, bro. Maksudnya gua masih dia setengah udah ya. merantau, akhirnya terus Oke, kalau gitu gua lanjutin Balik yang dulu, lanjut balik Oke, dulu. iya, Boleh, benar. boleh. Nah, setelah gua merantau di situ gua asli seperti tinggal sendiri, bro. Dimana Jakarta itu ibu kota yang keras. Jauh banget kehidupan gua itu berbeda banget di Sama di Medan. Medan. Gua yang mulai dari nggak ngerti naik angkot, gua harus naik angkot, naik bus kota di Jakarta untuk pergi ke kemanapun, Satu misalnya tujuan. ke kuliah atau pulang balik lah, pulang ke rumah. Terus gua yang namanya di Medan nggak pernah ketemu preman lah atau anak pang lah. Di Jakarta gua bisa ketemu gitu. Semua lengkap lah ya. Nah, ketemu pencopet, mengalami yang namanya dihipnotis orang. Masa? ada juga. Ada juga. Gila Tapi untungnya di situlah gua merasa gua ini selalu diberkati karena doa orang tua. Orang tua gua, papi mami itu selalu kuat, doanya tuh kuat banget dia. Mereka- Boleh nggak cerita hipnotisnya dulu ini? Hipnotis ya, boleh. Penasaran boleh gua sih, banget. bro. Iya. Penasaran ya. Nah, jadi kampus gua kan di Untar. Oke. Itu tuh dekat dengan mall, namanya Mall Ciputra. Iya benar. Citraland, ya. Citraland. Iya. Nah, di situ memang orang kayaknya terlalu ada bagian sisi wilayah yang agak masuk ke dalam. Betul. Jadi itu nggak di pinggir jalan raya. Di situ rawan sebenarnya ya, apalagi di Jakarta daerah Grogol tuh Di bawah rawan. jembatan kayaknya lu bilang ya. Nah, di bawah jembatan. Kayaknya gua orang Jakarta juga, bro. Iya ya. Iya. Wah, lu Di sana paling rawan. Kalau rawan gua naik banget. bajai lewat sana, kalau ketemu lampu merah, mati gua. Waduh. Kalau itu gitu ya. aku permisi dulu lah ya. Oh, Udah itu, udah kemana itu. bro? Nggak ngerti aku baca Jakarta. Gua Dia kira- mau ke Citraland. Dia mau Oh, ke mau ke Citraland. Citraland. narik baca ya. Nggak, aku mau lihat dulu nih mana jembatannya. Oh, udah itu. Nah, itu gua baru pulang kuliah. Gua jalan ke daerah itu, disamperin nih bapak-bapak. Pura-puranya nanya alamat, bro. Nanya alamat. Mas, saya mau ke alamat ini. Tahu nggak ya? Saya bilang, wah maaf pak, saya nggak tahu, bukan orang sini. Habis itu gue mau pergi. Dia tahan. Mas, bentar. Nah, datang pura-pura ini kayaknya teman dia, tapi awalnya pura-puranya nggak kenal. Terus dia tanya, ketemulah bapak-bapak satu lagi. Pak, saya mau tanya alamat. Tahu nggak alamat ini kan? Nah, bapak-bapak itu ke yang mas satu ini bilang, oh ya, lewat sana. Oke. Singkat cerita, gue merasa, oh ya udah, si bapak Ya, udah simpel tertolong Udah selesai kan. kan. Cabut gue, dia bilang, mas bentar. Nah, jadi karena kalian berdua udah menolong saya mau kasih sebuah benda, gitu kan. Gue merasa, lah gue membantu apa nih ya? Tapi ya udahlah, gue dalam hati ikuti Rezeki, aja lah. rezeki. Iya, rezeki lumayan nih kan. Namanya juga anak kos. Dia kasih batu. Dia kasih gue satu batu, kasih ke bapak yang satu lagi batu juga. Batu itu udah gue pegang, bro. Udah gue pegang, set. Oke. Habis itu udah gue merasa udahlah, udah selesai. Oh ya, makasih Pak, mau pergi. Ditahan lagi. Mas, bentar. Saya mau
tes kejujuran nih untuk kalian berdua katanya. Oke, ya boleh Pak. Gue tanya dengan polos. Jadi Bapak itu mulailah mengeluarkan kalimat. Mau nggak kalian menunjukkan kejujuran dengan misalnya memberitahu ada uang berapa di ATM kalian gitu. Oh, wah di sini gue udah mulai berpikir, waduh, ini ada yang aneh nih kan. Tapi di situ gue bohong aja. Gue sebutin yang paling rendah. Saya ada Pak, ada 50.000. Iya. Padahal nggak segitu kan. Nah, yang bapak ini bilang ada berapa juta gitu. Oke. Terus dia tanya lagi, ada berapa duit kalian yang di dompet? Saya, wah ini udah makin mengarah. Jadi saya bilang ada 10.000 Pak. Si bapak ini bilang ada berapa ratus ribu. Oke, udah. Habis itu bapaknya bilang, mau nggak kalian menunjukkan kejujuran yang sudah kalian katakan tadi? Wah, udahlah, gue daripada bohong kan, gue bilang, Pak maaf Pak, saya permisi dulu, buru-buru, langsung cabut. Habis itu di situ gue merasa, wah gila, gue selamat banget, gue nggak tertipu di situ. Oh, nggak sempat tertipu berarti ya? Nggak sempat, padahal batu itu gue rasa itu batu untuk hipnotis ya. Iya. Tapi nggak kena lah, aman. Nggak kena, gue aman. Iya, makanya itu gue juga ngerasa harusnya lu nggak mungkin bisa terkena. Aku, menurut gue ya. Tadi dia cerita aku hampir tidur bro. Tapi bro, setelah besoknya teman gue yang kena dan dia kena semua persis banget dengan yang gue alami. Karena menurut gue orang yang kena hipnotis itu dia agak lemah dan dia itu bisa fokus. Iya. Jadi kalau kayak tadi lu bilang, gua ngebohong dia tidak sesuai dan sebagainya, berarti lu tidak terjun menolak, iya kan? Tapi kalau dia ngomong apa, lu ngomong sejujurnya, berarti itu lu udah masuk ke dalam dunia dia. Iya kan? Dan ya setelah itu, setelah tamat, gua berada jauh dari rumah, dari Medan, gua kerja di Jakarta. Setelah kerja di Jakarta, gua kerja ke Jepang berapa lama dan selama beberapa tahun tuh udah lebih dari 10 tahun lah gue meninggalkan kota Medan kan. Gue timbul keinginan untuk pulang ke Medan karena orang tua gue memang tinggal kan di Medan. Gue merasa kok waktu gue tuh habis di luar, nggak bareng-bareng orang tua. Ya udah, mendingan gue pergunakanlah waktu orang tua gue untuk gue bareng-bareng mereka gitu. Dimana kayaknya kebahagiaan orang tua itu ya memang ngumpul kan bareng dengan anak-anaknya kan. Berarti Nobu juga salah satu anak yang berbakti. Ya. Namun sebelumnya pasti banyak penasaran juga nih, di Jepang kerjanya apa sih bro? Gua desain arsitektur juga sebagai konsultan. Karena ada pengaruh dengan sekolah sebelumnya ya? Iya, ada background. Dan pas lu punya kakak di sana juga ya, Cici ya? Iya benar. Dia yang bantu lah ya? Dia yang bantu dan kebetulan gue juga ketemu teman-teman gereja di Jepang. Ada juga teman-teman yang bantu untuk mencarikan pekerjaan juga. Penghasilan bagus nggak bro? Bagus. Penghasilan sana oke. Tapi kalau buat untuk kita sangat sukses seperti Sultan di Indonesia, itu susah. Agak berat ya? Susah, ya. Berapa lama bro terakhir? Gua udah 6 tahun 6 tahun? Lebih. Udah itu sempat bolak-balik lagi nggak? Belum. Oh jadi 6 tahun di sana udah itu baru balik? Iya. Tapi gua maksudnya bolak-baliknya itu dalam arti cuma untuk ini ya, tahun baruan aja. Gitu. Dan di sana bro kenal banyak teman orang Jepang nggak? Di sana banyak teman-teman Jepang. Ya. Gua ada satu pertanyaan sih. Gua sedikit penasaran sih. Apa coba? Ini cuma nanya sih bro ya. Cuma pingin tahu aja. Mana tahu bro tahu gitu ya. Di sana kalau misalnya buat jadi artis film porno bro, dia itu penghasilannya apa bener? Sekali satu shoot bisa dapat satu rumah dan dia bisa langsung kaya gitu. Gue pernah dengar, tapi gue nggak pernah dapat gitu jawabannya gitu. Mana tahu lu selama 6 tahun pernah ada dengar info seperti gitu nggak? Yang ini yang menurut gue tahu ya. Yang menurut lu tahu lah. Gue waktu di Jepang, gue kan pasti akan mencari pekerjaan kayak part time. Iya. Itu ada, kita di Jepang tuh ada situsnya bro. Situsnya di situ lengkap tuh mau pekerjaan apa aja. Dan salah satunya adalah menjadi pemain bokep. Oh, itu ada masuk. Resmi bro. Part time-nya itu resmi, itu legal. Dan itu dikasih tahu nanti cerita bokepnya apa, terus cerita filmnya butuh pria yang kayak gimana, dan bayarannya juga per jam berapa. Itu per jam. dikasih.
Tapi berapa, bro? Angkanya? yang setahu gua setahu lu. enggak sekali main bisa dapat rumah. Oh, Nah, itu karena dia legal gua. Enggak, tapi memang kan legal semua. Cuman gua dengar temen gua ada yang bilang katanya begitu gitu. Hal yang legal kan tidak sebesar itu, bro. Mungkin gua nggak tahu apa memang itu ya udah namanya juga udah artis terkenal ya. Karena kan ada punya memang terkenal dia kan. Iya. Dan dia mungkin juga dari umur berapa dan umur berapa biasanya itu dia orang ada bisa pensiun gitu. Di umur berapa dia udah harus pensiun dan dia mungkin kreasi menjadi artis, bro. Banyak yang begitu. Pasti. Jadi dia menjadi artis betul-betul udah yang bisa sampai kayak go Hollywood dan sebagainya, ya kan? Iya, mungkin gua rasa kalau udah terkenal ya bisa lah. Kayak Maria Ozawa aja udah di Filipina kan? Di Filipina dan dia udah lebih fokusnya ke DJ apa gitu kan. Iya, Maria Ozawa udah jarang sekali pulang ke Jepang Kayaknya dia sering. Kan udah ku bilang orang Medan tuh suka lihat itu. Iya, dia dari muda sampai umur berapa akhirnya dia udah enggak ini. Akhirnya mulai main film ya kan. Kayak dia sebelumnya pernah main film di Indonesia kan. Bro, kayaknya lu punya museum Maria Ozawa kayaknya. Ada. Iya, mengikuti banget ya, bro. Ada bro, ntar bisa bro. Ntar gua ini. Siap. Bro, boleh tanya lagi nggak seputaran tadi punya? Masalah situs udah legal nih, udah kelihatan nih filmnya apa, ininya apa. Ada ketentuan yang lebih mahal, contohnya newbie-nya pasti lebih mahal karena masih apa gitu, virgin misalnya kan, lebih mahal atau apa gitu. Ada kategori gini nggak? Kalau itu gua kurang tahu. Gua cuma nggak ada tercatat di situs. Dan gua nggak pernah mau part time di bagian itulah, maksudnya. Mengerti. Cuman kan dia namun kan pernah lihat kerja ada ininya. Kira-kira berapa, Bu, per jamnya? Gak tahu juga. Yang gua tahu. Itu tahun berapa tuh? Itu tahun 2018-19. Oh, baru tahun terakhir. Oke, udah itu. Yang gua tahu jasa di Jepang itu sangatlah mahal. Sangat mahal. Misalnya nih ya, gua nggak tahu. Nih yang gua dengar aja. Kalau prostitusi untuk misalnya short time di Jepang itu bisa hampir 5 juta untuk khusus orang Jepang. Rupiah. Ini cerita film atau apa ini? Bukan film. Maksud saya film. Berarti kalau film bisa di atas itu, bro. Itu cuma untuk prostitusi aja ya. Dan itu saya rasa juga harusnya ada. Bro, ngomong-ngomong ini 18 tahun ke atas atau gimana? 18 tahun ke atas. Punya kita 18 tahun ke atas semua. 40 semua. Sudah cukup. Oke, cukup. Kita potong di sana. Siap. Kita lanjut setelah dari Jepang, lu pulang, akhirnya lu nemenin orang tua nih di Medan. Terus itu dia. Niat gua ke Indonesia tuh hanya untuk temenin orang tua, dan gua sejujurnya pengen mulai berusaha di kota Medan lah. Bisnis, gitu kan. Bisnis terutama. Tadinya gua udah gabung di konsultan arsitektur juga bareng teman. Medan. Oke. Dan udah menjalani beberapa proyek lah. Tapi gua nggak tahu nih ya, entah gimana ya, seperti yang kalian tahu kemarin ya. Ada inilah kejadian, ada kasus yang menimpa gua yang harus sepertinya gua harus ke Jakarta dulu meninggalkan orang tua kembali gitu. Selesaikan Jadinya, Jadi arsitek ini masih diteruskan ya? Ya, di Jakarta masih. Untuk gua banyak nih teman, ada teman di Jakarta, ada teman di Medan yang bisa bantuin gua. Banyak yang support lah. Berarti proyek ini masih ada berjalan ya? Masih ada. Jadi kalau ada teman-teman yang pingin memerlukan arsitek, bisa hubungi Nobu juga. Bisa kan? Bisa ya. Teman-teman Medan juga bisa. Itu poinnya sebenarnya. Jadi Nobu itu bukan artis. Sebelumnya. Selanjutnya kita tidak tahu. Gua ya cuma kan? orang biasa. Ya, jadi dia itu bisnismen di dunia arsitek. Dan itu tidak pernah sosoknya. kepikiran untuk jadi artis. Gua asli. Dulunya. Gua nggak pernah kepikiran. Gua benar-benar ya orang yang sebenarnya nggak pede untuk nongol di publik gini kan. Dan gue memang benar-benar nggak pernah ada kepikiran lah atau mimpi menjadi artis tuh nggak ada lah ya. Iya banget, bro. Tapi temen lu artis semua, bro. Baru aja sih. Baru-baru ya. Kayaknya nih baru-baru mau masuk ke dunia artis nih kayaknya sih. Adalah sisi positif, negatifnya ya. Positifnya ya gue banyak dapat teman-teman. Negatifnya, wah gue stres banget waktu itu ya. Bener. Awal-awal tuh gue benar-benar drop, orang tua juga drop gitu kan. Nah kalau gue boleh tahu, teman-teman artis lu itu setelah kejadian baru lu punya teman-teman artis atau sebelumnya memang lu udah ada teman-teman artis nih? Mungkin dulunya jadi arsitek karena arsitek lu baik, mungkin ada sempat beberapa artis ada yang pakai jasa lu gitu. Memang sebelum gua
terkenal, ada beberapa teman gue artis karena gue pernah kerja di salah satu stasiun televisi. Di situ gue sering ketemu mereka. Di stasiun TV kerjanya juga desain juga, interior panggung, interior yang kalau misalnya kalian lihat ada talk show pakai ruangan-ruangan tamu gitu. Nah itu kita yang desain, kita bangun. Nah itulah asal usul Nobu. Iya kan? Nobu Bank. Ini kok kayak kita lagi ikan bank. Jadi dia udah cerita nih asal usulnya, pahit manis kehidupannya, ya kan. Nah, tapi semuanya pasti ada inilah prosesnya. Prosesnya. Keuntungannya juga banyak lah harusnya. Ya semoga nggak artis-artis aja yang mau, maksudnya nggak artis-artis aja yang teman gue. Kayak misalnya teman-teman Medan, orang Medan semua, wah gue lebih seneng lagi. Kalau satu daerah gue itu pada berteman. Bener, apalagi kayak gue gini tukang bakpao bisa berteman dengan lu. Wah, gue yang merasa sangat terharu tukang bakpao lu bro. Aku semalam pertama ketemu langsung nangis lo bro. Masa? Aduh akhirnya kesempatan datang. Ketemu akhirnya ya. Aku harus thank you Mas Rian juga. Kalau ngomongin Rian sih gue kepikiran basket. Karena kenal dia dari basket. Oh gitu. Justru itu. Kalau udah cerita basket. Kita bisa nih bro, basket bareng kayaknya. Boleh tuh, gue udah lama banget tuh nggak ngebasket. Gue ketemu Rian juga dari basket. Oh dari basket juga. Oh. Pernah main sampai perlombaan apa aja bro? Ini ngomongin hobi nih kita ya. Mungkin banyak orang nggak tahu juga kalau prestasi gue sebetulnya ada di basket juga. Misalnya dari SMA gue udah ikutin liga antar sekolah, liga antar klub. Dulu tim gue juga tim Angsapura. Tim Angsapura ya sampai sekarang masih ada lah klubnya. Masih aktif ya. Siapa sih pelatihnya? Freddy Gore. Bang Freddy Gore. Dulu. Kemarin juga dia kan baru diundang tuh sama siapa? Basket Sombong. Ini lagi viral tuh. Kalau orang main basket harus kenal tuh. Jadi gimana kalau misalnya gue one on one sama pebasket Sombong? Menurut kalian? Kalau menurut gua lu kalah sombongnya bro. Gua sih nggak kenal ya, maksudnya gua nggak tahu dia, tapi karena dia sombongnya itu akhirnya gua follow dia bro. Boleh tahu nggak? Setahu Nobu dia itu benar-benar ahli di basket atau memang kontennya doang bro? Wah kalau Bang Denny Sumargo memang kita dari dulu udah tahu ya dia pemain timnas dan dia salah satu pemain favorit gua, Denny Sumargo. Makanya ketika gua diundang sama dia ke rumahnya untuk podcast, gue tanpa pikir panjang langsung oke. Karena idola gue bro. Bakal menang nggak bro? Dia luar biasa sih dia. Kalau segala yang sombong tuh harus kita hajar. Kita tes. Dia pinter sih. Dan konten dia sangat menarik sih, walaupun hanya basket menurut gua ya. Aku juga hobi lihat dia soalnya. Belagu dia ya kan. Belagu dia, makanya ini perlu kita beri apa ini kayaknya Bang Denny Sumargo ini ya. Harus dicoba ya. Sesombong apa Anda bro? Tapi enggak serem, kayaknya jago banget dia. Jago banget ya. Gua kayaknya tutup mata aja sembarang lempar masuk dia. Makanya. Itu ada tipuan trik kamera nggak bro? Lempar-lempar gini? Gua nggak tahu tuh. Kayaknya harus itu coba, kayaknya lu butuh tantang dia sih baru bisa tahu ya. Makanya nih. Tunggu lah ya. Tunggu di YouTube-nya berarti. Oke. Nah, kalau ngomongin YouTube. Nobu juga baru muncul. Ini ya. Terjun ke dunia YouTube ya. Episode pertama apa ceritanya, Bro? Baru banget gua bikin di seminggu lalu, episode pertama gua ya. Itu jadi menceritakan kalau gua itu kasih surprise ke orang tua pulang ke Medan dari Jakarta sana. Memang ini cerita lama dong. Cerita gimana? Yang cerita baru. Cerita ini yang baru. Baru. Jadi, Terakhir yang ini. Setelah gua pulang dari Jepang, gua ke Jakarta. Nah dari Jakarta itu gua 4 bulan nggak pulang ke Medan lagi karena memang ada masalah yang harus diselesaikan itulah. Oke. Nah orang tua gua kan merasa sebelum masalah gue selesai, pasti kan belum bisa balik ke Medan. Masih khawatir lagi kan. Nah, di situ mereka nggak menyangka gue bisa pulang dapat izin selama 2 minggu pulang ke Medan. Di situ gue kasih surprise. Pokoknya di situ adalah cerita gue betapa gue dan orang tua itu benar-benar saling rindu lah, saling kangen. Buat teman-teman semua, jadi kalau penasaran langsung aja ke YouTube gua, channelnya Bung_Nobu.
Bung_Nobu. Bung_Nobu. Ayo kita subscribe dulu. Kita subscribe dulu. Ini yang penting. Ini yang penting. Enggak lupa nanti nih. Bung_Nobu. Langsung dapat gak? Dapat. Ini ya? Tangisan kebahagiaan. Nah, itu bener dia kan? bener. Wih, bener loh. 519. Orang Jepang, bro. Hah? Ya mamanya Jepang kan? Jepang Mama ya. Jepang. Nah, kalau ngomongin YouTube-nya selanjutnya kontennya apa nih, bro? Ini kan tadi kan surprise untuk mama ya kan. Ini bakal seterusnya ngomongin tentang live kehidupan kamu kah? Atau lu akan membuat satu konten seperti Sumargo tentang basket terus kah? Atau gimana nih rencana lu gitu? Mungkin rencana gua untuk ke depan di YouTube ini tentang konten yang menarik sebenarnya. Tapi yang menariknya apa? Gua sih belum menemukan. Jadi kalau ada teman-teman yang bisa kasih masukan, boleh komen langsung ke sana ya. Komen ke sana atau ke Instagram gua. Lumayan kalau dapat pemasukan dari teman-teman ide itu jadinya enak, ya kan. gitu. Tapi jadi untuk sementara ini lebih fokus ke kehidupan pribadi biar fansnya baru atau yang lama lebih mengerti lagi, lebih mengenal juga lagi. Karena ya kan? yang gua tahu sekarang ini teman-teman banyak yang merasa pengen tahu tentang gua. Nah, jadi awalnya gua akan menceritakan pelan-pelan lah tentang Tapi gua. kali Siapa ini sih Nobu? lebih detail ya. Sebelumnya pernah nggak cerita tentang kalau jalur cerita kamu dari pertama kalau dari detail banget seperti kayak hari ini. Baru hari ini. Waduh. Gua menceritakan tentang kehidupan gua dari awal sampai sekarang. Kamsahamnida. Bukan Jepang ya. Apa sih? Jepang. Dan gua senang. Gua lebih senang ya kayak begini daripada menceritakan hal-hal yang kemarin-kemarin itu kan. Iya. Jadi thank you banget sama lu bro berdua. Thank you juga bro. Diundang nih ya. Kita juga dikasih kesempatan untuk mendatangkan sang star. Sang star. Nah, ada nggak nih rencana ke depan itu? Apa sih rencananya, tujuannya? Mungkin ada kepikir pingin membuat sesuatu, berbisnis kah, ya kan? Atau lu mungkin pelan-pelan cenderung ke artis, mau misalnya. Ke artis kah? Atau mungkin lu bakal buat kantor untuk khusus arsitek yang bakal go internasional kah? Amin. Apa sih? Memang untuk yang pertama gua akan membuat jasa konsultan arsitektur. Itu yang paling inti untuk gua. Yang kedua, ya yang di hadapan gua sekarang ini apa? Misalnya, kalau memang ada panggilan ke dunia entertain, kenapa nggak gua coba? Gitu kan? Udah pasti rame sekarang dia. Mendingan yang pokoknya yang ada di depan mata gua itu gua merasa ya itulah jalan Tuhan. Kesempatan lah. Kesempatan yang diberikan, yang dibuka. Tidak semua orang bisa loh. Betul kan? Pastilah. Semua kesempatan itu. Kita dari kecil loh pengen jadi artis, tapi nggak ada kesempatannya, nggak nongol bro. Jadi penyiar aja terakhir. Kayaknya kita harus dekat-dekat sama si Rian. Betul. Baru ada kesempatan. Banyak lo nanti jobnya lo. Iya lo. Dari Rian. Bro, awas lu ya. Aku kenal Rian udah lama soalnya. Iya, Rian kalau nyari gue pas ada problem aja. Kalau nggak ada problem nggak pernah nyari gue tuh. Kok ada ini gimana ya aku? Oke. Mau ini? Mau join kita? Kenapa setiap ada problem cari jompau? Mau protes di sini bisa. Boleh klarifikasi. Oke, guys, jadi kita sudah panjang lebar mengenal lebih dekat tentang Nobu. Ternyata sosok yang sangat berbakti kepada orang tua. Dan juga pastinya kedepannya akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Dan saya berharap dia bisa menjadi artis. Pasti, ini udah wajib bro. Dan kita tunggu one on one dengan pebasket sombongnya. Densu. Nah, kali ini yang paling menarik, kita akan bermain dengan Nobu. Tentunya 10 pertanyaan akan dijawab dengan cepat dalam waktu 19 detik. Serem-serem nih, agak deg-degan. Iya. Mungkin nanti langsung kemari aja bro ya. Nanti dibantu oleh videografer kita. Kita mulai ya. Gue lagi melihat teman-teman semua nih. Bro, simple bro. Tidak hipnotis loh. Tidak usah kasih alasan, hanya butuh pilih salah satu jawaban. Apa yang kamu terpikir, kamu jawab. Cepat ya. Saya buka dulu nih ya. Ini tapi kalau misalnya nggak selesai pertanyaannya, gue nggak kena hukum apa-apa kan? Enggak dong. Oke. Siap. Kita main stopwatch ya. Oke, kita mulai dari sekarang. Bakpao atau seafood? Seafood.
Bau ketek, bau mulut. Bau mulut. Jakarta atau Medan? Medan. Basket atau artis, bro? Basket dong. Sofa atau spring bed? Spring bed. Pisang atau kerang? Pisang. Di atas atau di bawah? Di bawah. Hotel atau villa? Villa. Gadis atau janda? Gadis. 19 detik atau 12 menit? 12 menit. You win, man. Jadi bagi fansnya Nobu ada yang kecewa, ya udah, itulah jawaban dari Nobu. Oke. Yang terakhir itu 12 menit karena di basket 12 menit, bro. Yeah. Benar sekali. 19 detik itu bisa kepepet. Iya kan? 3 point. Iya kan? Betul sekali. Oke, thank you untuk Bro Nobu. Oke, thank you. Jadi gua tadi seleksinya lolos lah ya ini ya. Lolos. Gua jadi apa tim lu nih? Jadi kita jadi tim lebih sombong. Thank you. Sekali lagi kita nunggu one-on-one-nya dengan Bensu ya. Wah. Ya, Denny benar. Sumargo. Bukan Bensu ya. Bukan Bensu. Salah nanti. Sama lu dong, bro. Dan nanti kena tuntut, bro, bahaya. Betul, kayak itu. Oke, mungkin dari Nobu boleh dong kasih satu quote untuk teman-teman Jompo Lovers mungkin? Ya, paling dari gua yang udah banyak mengalami hidup yang enak dan gak enaknya, gue cuma bilang ke teman-teman semua, tetap hormati orang tua dan berbaktilah sama mereka, karena doa mereka itu benar-benar menyelamatkan anak-anaknya. Amin. Ya, amin. Oke, untuk Jompo Lovers tentunya dengan Nobu sudah sampai di sini saja. Kita akan jumpa di episode selanjutnya. Betul sekali. Yang bisa kita kutip dari Nobu, mungkin setiap manusia selalu memiliki masalah. Namun masalah bukan untuk dihindari, harus kita hadapi. Manusia itu tidak sempurna. Asik. Tetap streaming di cityradio.id setiap hari Sabtu jam 1 siang. Untuk full videonya bisa cek di YouTube Jompo Channel. Bye. Thank you, Nobu.